Shalom, marilah kita selalu mengintrospeksi dan memperbaiki diri dan percaya bahwa ketika ada pertobatan, maka Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah. Mari bertumbuh dalam iman melalui renungan harian dan bina iman yang tiap hari kami bagikan. Bina iman khusus anak tersaji pada hari Rabu agar iman mereka tumbuh kuat dalam Tuhan. Penyembahan di pagi hari bisa diikuti melalui prayer room di FB Live setiap Selasa jam 8 sampai 9 pagi. Rabu jam 8 sampai 10 pagi ditayangkan di FB Live GPT KAO Semarang dan Kamis Prophetic Worship jam 8 sampai 10 pagi yang ditayangkan di FB Live dan YouTube channel di GPT KAO Semarang. Gereja bersama dengan UDD PMI Kota Semarang mengadakan donor darah massal yang diadakan pada hari Sabtu 9 April jam 9 sampai 12 di Ruang Sion GPT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Ibadah UMAS diadakan hari Kamis 14 April jam setengah 11 di lantai 6 GPT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Persekutuan Mandarin akan diadakan pada Kamis 7 April 2022 jam 18.30 di Ruang Sion GPT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Pendaftaran silahkan hubungi Tari dengan prokes sehat dan sudah vaksin. Rangkaian Paskah 2022 akan dimulai dengan pujian dan doa bersama dalam acara gathering yang akan diadakan secara on-site pada Rabu 13 April 2022 pukul 18.30 di GPT Kristus Alfa Omega Gajah Mada. Ibadah Jumat Agung 15 April 2022 diadakan 2 kali dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 6.30 dan ibadah kedua pukul 9. Siapkan diri Anda untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Ibadah pendalaman Alkitab online diadakan setiap hari Jumat pukul 5:30 sore di YouTube channel GPT KAO Semarang. Mari kita semua bergabung dalam doa malam bersama Bapak Gembala hari Sabtu ini pukul 7 malam di YouTube GPT KAO Semarang. Ibadah Youth atau iGen Service bisa diikuti secara offline maupun online. Mari anak muda bergabunglah dan bertumbuh bersama. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Kamu kenapa kok murung gitu? Kok sedih gitu kenapa sih? Karena capek, banyak tugas. Nah, sedih dimarahin mama. Oh gitu. Nah, El, gimana kalau Kak David ajak El ke Paskah Anak Nambah? Nah, di sini di acara ini El nanti bisa tahu siapa yang memberi kekuatan kita dan nanti El pastinya bisa lebih semangat. Mau ikut? Mau gak? Oke, yuk. Paskah Anak Nambah dengan tema Be Strong. Jumat 15 April 2022 jam 3:30 sore sampai jam 5 sore di GPT Kristus Alfa Omega Gajah Mada lantai 1 dengan dress code merah. Untuk adik-adik jangan lupa daftar di link yang tersedia. Yuk datang dan ajak teman-teman yang lainnya ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. God bless you. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Der, aku pengen jadi manusia paling mantap gitu loh. Gimana ya? Mantap yang kayak gimana lagi toh kamu itu? Aku tuh pengen membuat sesuatu yang berarti. Supaya aku tuh semangat hidup gitu loh, Der. Ya kan memang kamu nggak ada artinya toh, Ding. Lah ini.
Ini makanya tuh, kamu kalau pengen berarti join pelayanan. Nih, mumpung di gereja kita ini lagi open recruitment. Audisi vokal, audisi musik, rekrutmen soundman, terus sama rekrutmen sound Audio recording. Kamu tahu kayak gitu? Aduh, udah cepet sana daftar. Hubungi nomor yang di bawah ini. Hidup kita adalah kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Buruan daftar ya. Aku mau daftar. Itu kan HP-ku. Aku gak punya HP. Yalah, makanya beli tadi. Persembahan bagi Tuhan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR, maupun kotak persembahan. Terima kasih kepada Anda yang sudah memberikan segala bentuk persembahan dengan sukacita untuk menjadi berkat bagi keberlangsungan gereja Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kembali dengan limpah. Puji Tuhan kalau kita ada dalam kondisi sehat jasmani. Kami tetap menanti kehadiran Anda kembali untuk bersama beribadah di gedung gereja. Tinggalkan rasa enggan ataupun takut. Mari bangkitkan lagi semangat Anda, rindukan hadirat Tuhan dalam kebersamaan. Tuhan pasti melindungi kita semua dan mari kita dapatkan berkat-Nya. Selamat beribadah dan jadilah kuat sampai Tuhan datang. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, Anda luar biasa pagi hari ini, amin. Percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan menyiapkan berkat spesial bagi Bapak Ibu Saudara, amin. Berkat-berkat rohani yang luar biasa. Oleh sebab itu di saat Bapak Ibu berada di tempat ini, satu fokus pujian kita. Pujian kita hanya bagi nama Yesus, amin. Pujian kita hanya untuk Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Oleh sebab itu berikan yang terbaik pagi hari ini. Berikan dari hidupmu yang terbaik. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Engkau luar biasa Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama semua karena berkat anugerah Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih tetap kuat, kami masih tetap sehat. Semuanya datang daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Satu fokus pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya bagi nama Yesus yang ajaib. Nama di atas segala nama, nama itu yang memberikan kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap meninggikan Engkau, Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Bebaskan roh Bapak Ibu. Bebaskan hidup saudara untuk memuji nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan hadir di dalam puji-pujian umat-Nya. Semuanya bertepuk tangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah
Yesus sumber kemenangan kita. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, bersama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Allahku dahsyat, seluruh bumi tinggikan namamu. Oh, haleluya. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, tinggikan namamu. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Oh, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, haleluya, tinggikan namamu. Sekali lagi katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
kedahsyatan-Mu luar biasa Tuhan. Kami boleh merasakan hari-hari kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Satu hal kami tahu, yang kami percaya hanya nama Yesus. Nama yang memberikan kelepasan, nama yang memberikan kemenangan. Darah Yesus yang menyucikan kami. Darah Yesus yang membebaskan kami. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terbeban berat dilepaskan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu. Yesus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Semua umat-Mu membutuhkan Engkau. Semua umat memerlu Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber kemenangan kami. Yes Tuhan. Alirkan kekuatan-Mu pagi hari ini. Alirkan kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Rabba Shakara la 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 Shakara la la. Yesus. Kau perlindunganku, Kau isi hatiku dengan
lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Sekarang tenanglah jiwaku, amanahlah tanganmu, selamat pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana. Amin. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Yesus bangkit, Pak. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Hosana. Kami puji namamu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Gloria, 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 Gloria. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau sudah hadir di tempat ini karena janjimu bahwa Engkau hadir di tengah puji-pujian umat-Mu. Berkati umat-Mu, berkati Tuhan tim praise and worship, semua pemusik, semua penyanyi, dan umat-Mu yang menyanyi. Kami sekalian diberkati. Dan biar Engkau bersabda dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semuanya. Bulan baru lagi, April.
Kita diajar bagaimana kita harus membangun kekuatan kita. Ya, dunia ini digoncangkan. Dan Tuhan berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi, tapi langit juga. Saya dapat membayangkan bagaimana kalau nanti itu planet-planet berjatuhan, goncang seluruhnya. Tapi kita harus kuat menghadapi itu. Kita harus punya dasar yang teguh. Dan dasar yang teguh itu adalah Yesus Kristus. Yesus, anak Allah yang hidup, yang menjadi dasar gereja. Dan Tuhan berkata bahwa alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Saudara, oleh karena itu kita harus menjadi sekutu Kristus. Inilah judul khotbah ini pagi, saudaraku. Sekutu Kristus. Kristus sering digambarkan sebagai gunung batu. Daud sering berkata, ya gunung batu yang kokoh, yang kuat. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita ini seperti gunung batu. Dan kita mesti bersekutu. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang benar dan kudus? Kalau ada syarat, bertobat dan percaya akan kabar baik. Itulah yang disebut Injil. Injil bercerita tentang Yesus, Allah yang turun ke bumi untuk bisa bersekutu dengan kita, untuk mengangkat manusia yang hina, yang rusak, supaya mereka diperbaiki, asal bertobat. Saudaraku, bertobat berarti membalikkan arah pikiran yang dulu kita anggap mungkin menguntungkan, kita sekarang bisa berkata, itu enggak ada gunanya, itu rugi. Dulu kita mungkin mempunyai teman-teman yang bisa bersenang-senang dalam dosa. Kita sekarang berkata, no more, tidak lagi. Nah, orang Israel, mereka mengalami yang disebut penawanan di Babel. Dan Tuhan memberitahu bahwa semua manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa. Baik ada dosa yang dari lahir, itu namanya dosa asal, ya. Begitu kita lahir, semua kita berdosa. Karena kita keturunan Adam. Adam telah berbuat dosa. Dan dosa itu mengalir. Selain dosa asal, manusia itu juga mempunyai dosa-dosa yang dilakukan. Setelah dia mulai bisa memilih, dia melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi ada dosa yang memang dari lahir, itu dosa asal, ya, itu akibat daripada Adam dulu berbuat dosa, namun juga dosa yang kita perbuat. Dan itulah yang menyebabkan umat Israel saat itu ditawan di Babel 70 tahun. Namun Allah itu adalah Allah yang baik. Dia memberikan kabar baik. Kenapa? Karena kasih dan karena janji. Allah berjanji pada Bapak Abraham bahwa kamu dan keturunanmu nanti akan mewarisi negeri perjanjian. Dan Allah itu selalu ingat dengan janji-janjinya. Bagaimana dia mengingat janjinya? Dia menggerakkan seorang raja dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang menjadi penyembah berhala, tapi bisa dipegang pikirannya. Untuk apa? Untuk melakukan dua perkara yang besar. Ya, yaitu pertama, memulangkan orang Israel yang ditawan di Babel untuk pulang ke Yerusalem. Yang kedua, untuk mengizinkan pembangunan bait Allah kembali.
Saudaraku, nama Kores atau dalam sejarah dunia Sirus itu orang Persia. Ya, nama Kores ini disebut oleh Yesaya 150 tahun sebelum dia lahir. Itu loh hebatnya Tuhan. 150 tahun lebih sebelum Kores lahir, Tuhan menyebut nanti akan muncul Raja Kores. Dan Kores inilah yang nanti akan memulangkan kamu, hai orang Israel, dari tawanan Babel. Babel artinya kacau. Nah, kita juga begitu. Allah ingin untuk saudara kembali dari kekacauan hidup. Saya nggak tahu kekacauan apa. Kekacauan kesehatan, kekacauan keuangan, kekacauan rumah tangga. Dalam dunia seringkali kita mengalami kekacauan sehingga hati kita juga ikut kacau. Dan berkata, come out dari kekacauan itu. Keluar dari kekacauan itu. Mungkin di antara saudara ada yang di sini sekarang mengalami kekacauan hidup. Dan firman Tuhan ini untuk Anda. Ya. Yaitu kalau kita membuka kitab Nabi Esra pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saudaraku, Nabi Esra ini adalah seorang nabi yang ikut pulang ke Yerusalem. Dia juga ditawan. Dia adalah keturunan imam, ya, dan dia dipimpin oleh Tuhan, dipercaya oleh Raja Sirus untuk melakukan tugas ini. Ya, saudara, inilah namanya pertolongan. Ya, nama Esra artinya God help, Allah menolong. Jadi kalau saudara membaca kitab Nabi Esra, berkali-kali dikatakan tangan Allah. Tangan Allah. Saudaraku, tangannya cukup kuat. Jangan takut. Anda ada masalah, tangan Tuhan kuat bukan main. Dia sanggup menolong Anda. Dan dia mau mengulurkan tangannya. Dia berkata, aku siap menolong kamu. Kalau, nah ini, syaratnya, kalau kamu bertobat. Jangan sudah berkata, saya dulu bertobat. Ya dulu. Banyak kali kita hidup masih juga dalam kesalahan. Istimewa di mana? Pikiran. Ayo, saya pun harus bertobat. Pikiran saya harus tiap kali saya tune kembali, diputar kembali. Nggak boleh mikir begitu. Mungkin saudara kena problem dengan orang, pikiran apa? Jengkel, benci, ingin membalas. Putar. Kalau engkau mau bersekutu dengan Tuhan, putar. Ada syarat untuk bersekutu dengan Kristus yang maha kuat. Pertama, saudara mesti berdamai dulu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara mesti mempunyai spirit yang sama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara punya hati. Kalau diajak oleh Tuhan, saudara mau ikut. Ya. Nah, dalam Injil Lukas 11 dikatakan bahwa siapa yang bersama aku, dia akan mengumpulkan. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, dia melawan aku. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan sesuatu yang paling top, paling berharga. Apa itu? Kalau orang dunia berkata apa? Duit. Cokin, emas. Karena itu sekarang ini, orang mengumpulkan emas. Betul?
Dan tiap hari harga emas itu, kalau dengar mau damai, turun. Oh, perang naik lagi. Nah, sekarang ini dunia sedang kacau. Oleh karena perang Rusia ini. Emas naik sampai 9.000 lebih. Lalu turun. Dengar mau damai, langsung turun. Jadi hati manusia juga ikut begitu. Goncang. Saudara, kita mesti teguh kuat. Jangan hatimu goncang oleh karena keadaan dunia ini. Allahmu tidak pernah goncang. Allahmu dahsyat. Allahmu maha kuat. Bersekutulah dengan Tuhan yang maha kuat itu. Ya, tapi harus memenuhi syarat ini. Ada kata-kata put first things first. Letakkan hal utama yang penting itu terutama. Dan apa yang terutama dalam hidup saudara? Orang berkata duit. Orang punya duit tapi hatinya kacau, bunuh diri. Benar? Kaya. Baru-baru ini di kota Surabaya. Wih, orang kaya itu. Kacau. Bunuh diri. Dan sebelum bunuh diri, dia viral. Sepotong kata-kata. Bayangin. Ya. Karena 100 miliar lebih amblas. Nah, saudara, utamakan berdamai dengan Allah. Kitab Amos 3 ayat 3 berkata, can two walk together except they be agree. Bisakah dua orang berjalan bersama? Kalau enggak setuju, mana bisa? Tuhan itu apa? Tuhan itu kebenaran. Kalau engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara mesti juga benar. Dan, saudaraku, buah kebenaran itu adalah damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17, saya sudah ulang-ulang berkali-kali. Ayo diingat, apa saudaraku? Di mana ada, enggak ada yang jawab. Di mana ada apa? Kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ingat-ingat ya, Yesaya 32 ayat 17. Jadi ingat-ingat jangan utangnya orang, ingatnya firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17, ya, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Banyak orang kaya-kaya, nanti saudara bisa browsing, orang-orang yang bunuh diri, orang-orang kaya di dunia yang bunuh diri. Kaya-kaya, bunuh diri. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak damai. Tuhan adalah Raja damai. Esra 3 ayat 1-3 berkata, ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Ya, saudara, kita melihat bahwa ketika tiba bulan ke-7, kenapa bulan ke-7? Karena bulan ke-7 itu ada 3 hari raya. Ya, itu saya tuliskan hari raya Nafiri, ditiup tanggal 1 bulan 7, seluruh orang kumpul. Ya, lalu tanggal 10
itu ada hari raya pendamaian. Dan dikatakan siapa yang tidak mau merendahkan diri harus dibunuh. Itu zaman Taurat begitu. Siapa tidak merendahkan diri dengan berpuasa, dibunuh. Sekarang sudah disuruh puasa, tidak mau. Zaman dulu orang kalau nggak mau puasa, mati. Dibunuh. Itu memang zaman Taurat begitu. Tapi sekarang kita baru ngerti, puasa itu maksudnya untuk merendahkan jiwamu. Kenapa engkau tidak bisa berdamai dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua khususnya? Karena engkau tidak mau merendahkan diri. Karena itu hari raya pendamaian itu hari di mana kita mesti berdamai. Lalu hari raya yang ketiga itu hari raya pondok daun. Dan pada bulan itu dikatakan, mulailah serentak orang Israel mulai membangun mezbah Allah Israel. Karena ini adalah kuncinya. Gereja kita adalah gereja tabernakel, Bethel Tabernakel. Apa itu tabernakel? Rumah Allah. Ya, rumah Allah yang dibangun seperti ini. Jadi zaman dulu dibuat maket seperti ini. Ada namanya mezbah korban bakaran yang paling bawah, lalu ada kolam pembasuhan, lalu ada meja roti sebelah kanan, ya, lalu sebelah kiri itu ada pelita, lalu juga ada mezbah dupa. Lalu masuk ruang lebih lanjut, ruangan Maha Suci. Di situ ada tabut perjanjian. Coba kita bacakan sekarang ayat yang ketiga ini. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Jadi mesti back to the Bible gitu. Kembali ke Alkitab. Apa? Bertobat. Karena mezbah ini bicara soal pertobatan. Kita harus bertobat. Kenapa kita bertobat? Karena Yesus, dia mati untuk dosa kita. Kalau kita berbuat dosa, artinya kita itu menyepelekan kematian Yesus. Wow, siapa menyepelekan kematian Yesus, celaka nanti. Karena itu kita mesti bertobat. Ya, mereka mendirikan, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk. Nah, kalau orang mau bertobat, itu biasanya timbul takut. Aku bertobat nanti pisah sama teman-temanku yang biasa diong, yang biasa enak-enak, mabuk-mabuk. Gimana nanti? Nah, temanku kalau ngajak judi gimana? Nah, temanku kalau ngajak ngerokok gimana? Karena aku suka ngerokok. Kita kan timbul rasa takut. Nah, ya, tapi Galatia 6 ayat 14 berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, Tuhan itu mau berdamai dengan manusia. Caranya bagaimana? Yesus, Allah menjadi manusia untuk disalibkan, pendamaian oleh darah. Jadi perhatikan, darah. Bagaimana Allah bisa berdarah-darah kalau enggak jadi manusia? Benar tidak?
Karena itu sudah lihat orang-orang itu korban darah. Tapi hewan. Itu dulu orang Israel juga melakukan itu. Tapi Tuhan berkata, itu sebetulnya bayangan saja. Hewan yang dipotong itu. Sebetulnya itu aku. Allah. Aku mesti diiris-irisku, dipotong hatiku oleh perbuatan manusia. Aku harus rela mati untuk dosa kita manusia. Karena itu Paulus berkata, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kita ini diperdamaikan dan ada harga untuk berdamai itu. Mezbah korban bakaran ini melambangkan pengorbanan dari Yesus Kristus yang menjadi manusia. Supaya manusia ini bisa diselamatkan. Bagi mereka yang percaya bahwa Yesus itu memang jalannya. Dia yang bisa menebus dosa. Banyak orang berkata, saya mau nebus dosa. Wah, orang utang kok mau nebus utang. Gimana caranya? Utang lagi. Ya toh? Banyak utangnya kok mau nebus utang gimana? Yang bisa nebus utang itu orang yang tidak berhutang. Siapa orang yang tidak berhutang? Yang tidak ada dosa? Enggak ada. Karena itu Allah mau jadi manusia. Karena itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, lihat darah ini menetes. Ya, selama ini Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Sekarang dia di sorga sedang berdoa. Hatinya seringkali masih pilu, tersayat, melihat ulah. Bukan hanya manusia berdosa, ulah orang Kristen yang gak bertobat. Saya lihat tuh sekarang Tuhan kita hidup di sorga. Dia belum senang-senang. Dia berdoa syafaat untuk Anda dan saya. Tuhan Yesus sekarang berdoa, kapan ya Anda dan saya mau sungguh-sungguh berubah? Dia tunggu. Supaya Anda dan saya beroleh hidup yang kekal. Jangan sepelekan. Nanti kalau Tuhan sudah datang, dia akan datang bukan menjadi penolong. Dia akan datang sebagai hakim. Sekarang kita dengar firman. Mau enggak kita bertobat? Kalau kita enggak mau bertobat, nanti dia datang sebagai hakim. Kenapa kamu dulu enggak mau bertobat? Nanti suruh, aduh Tuhan, sorry. Oh no more. Enggak ada sorry. Ini kesempatan. Ini yang pertama. Ya, apa yang pertama? Berdamai dengan Allah. Yang kedua, saudara mesti satu roh dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa satu roh? Kalau roh kita ini lebih dulu dihidupkan. Setiap orang, saudaraku, yang namanya berdosa, itu rohnya mati walaupun ada rohnya. Contoh ini, kalau orang piansui, kena stroke, maka disebut tangannya mati sebelah, betul? Jadi disuruh ini tidak mau. Ada nggak syarafnya? Ada. Tapi syarafnya nggak connect dengan otak. Nggak mau disuruh. Nah sama seperti itu. Orang kalau berdosa itu nggak bisa nanggap firman. Dengar khotbah, dengar, tapi nggak pernah bertobat.
Itu nggak bisa connect dengan Tuhan. Kapan kita bisa connect? Kalau orang itu mau melakukan satu hal ini, mulai datang kepada Tuhan, mempersembahkan dirinya. Tuhan, ini aku, ini tubuhku. Aku tidak mau gunakan lagi untuk yang tidak benar, yang berdosa, yang cabul, yang najis, yang membalas orang, membenci orang. Aku nggak mau begitu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Mesti menyangkut apa? Tubuh. Bukan hanya roh, jiwa, tapi tubuh. Karena itu bagi saudara yang online di rumah, saudaraku, supaya saudara ibadah itu juga dengan tubuhmu. Jangan cuma lihat ya YouTube, tapi saudara tidak pakai tubuhmu memuji. Karena itu saya katakan bagi saudara yang online, saudara bisa online, tapi Anda mesti melakukan ini. Engkau mesti ibadah dengan betul di rumah. Dan kalau bisa jangan sendiri. Kenapa tidak boleh sendiri? Karena Tuhan kata 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Nah, jadi kalau saudara bagi yang online di rumah, kalau bisa itu berdualah, bertigalah. Kalau bisa dengan tetanggalah yang satu ya keyakinan, yuk sama-sama. Tapi sudah juga melakukan dengan serius. Jangan lihat TV terus jalan, ngopi, kaki naik ke atas. Apa bisa di sini? Kan nggak bisa. Sudah mesti hormat. Nah begitu juga kalau Anda dan saya. Kalau saya online, saya lakukan seperti saya di gereja. Saya menyanyi. Kalau disuruh berdiri, saya berdiri. Ya. Jadi lakukanlah ibadah. Ya. Nah, itu namanya korban. Isra 3 ayat 4 dan 5. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Iya, di sini bicara korban bakaran hari demi hari. Setiap hari. Korban bakaran yang tetap. Jadi saudara mesti melakukan penyerahan dirimu itu bukan hari Minggu saja. Kalau ke gereja, wah, ya tidak berbuat dosa. Tapi Senin, Selasa, Sabtu, nah kita mesti menjaga diri kita setiap hari, konsisten, terus. Persekutuan itu akan tetap terjaga bisa setiap hari kalau saudara mencari Tuhan dan memikirkan hal yang di atas. Saudaraku ingat ya, manusia itu punya 2 kehidupan. Manusia itu bisa mikirkan yang jauh, tidak seperti binatang. Binatang itu pikirannya cuma makan. Ngalahkan lawan, makan, selesai.
Kalau sudah makan tidur. Betul nggak? Tapi kita itu mikirkan nanti. Nah, kita memikirkan setelah saudara mati, kemana? Nah ini goalnya kita, masuk kerajaan Tuhan. Memerintah bersama dengan Tuhan, ini Tuhan janji. 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Dan itulah yang disebut Hari Raya Pondok Daun. Bayangan dari kerajaan 1000 tahun. Kenapa disebut pondok? Karena pondok masih belum tetap. Ya. Jadi nanti Tuhan akan membuat satu waktu, Tuhan akan memerintah di muka bumi ini 1000 tahun. Dan disitulah Tuhan akan pakai tangan besi. Yang salah langsung mati. Ya. Nah, setelah 1000 tahun baru Tuhan membuat langit dan bumi yang baru. Jadi persekutuan dengan Roh Kudus ini membuat kita bisa ngalami kalau sekarang. Saudara kalau mau bersekutu dengan Roh Tuhan, saudara akan ngalami apa? Incip-incip. Sama kalau tukang masak itu kalau mau disajikan, dia masih ngincip. Oh enak-enak. Nah sekarang kita belum masuk kerajaan sorga. Tapi kita bisa incip-incip. Dengan apa? Kalau hadirat Roh Kudus datang. Ya, surat Ibrani 6 ayat 4 dan 5 berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, sekarang sudah bisa merasakan nanti sorga itu gimana. Tapi baru incip-incip, bukan porsi yang besar. Merasakan cuma sebentar. Tapi itu daya tarik. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini faktanya itu. Saudara mulai benar, timbul damai, itulah kerajaan Allah. Lalu sukacita. Karena itu saya yakin kalau sudah bertobat dengan betul, muka tidak lagi gerutu, mukanya serem. Enggak, tapi penuh sukacita. Itu namanya kerajaan Allah, saudara, mencicip kerajaan Tuhan. Saudara, saya melihat gambar ini. Ini rencana Allah. Banyak orang tidak mengerti bahwa dunia ini nanti akan berakhir. Kedatangan Tuhan kedua itu tanda merah itu mendirikan kerajaan Tuhan. Manusia ini sejak Adam sudah hampir 6.000 tahun akan closing. Tutup buku kata Tuhan. Stop. Kamu tak kasih waktu 6.000 tahun sejak Adam. Ya, 2000 tahun Yesus itu ada tanda salib. Yesus itu dulu 2000 tahun yang lalu. Dan dia kasih kita namanya grace period, waktu anugerah 2000 tahun. Ya, supaya kita ini bertobat. Kalau sudah tidak mau bertobat, sudah nanti akan masuk zaman yang disebut hari Tuhan. Tuhan akan memerintah dengan keras. Ya, tapi bagi saudara yang sudah betul-betul mengikuti, nah itu nanti saudara lihat, ada hari raya Pondok Daun ini 2 kali Sabat, itu tanggal 15 dan 8 hari kemudian, ya, atau hari ke-8, 7 hari kemudian, hari ke-8, ya, ada 2 Sabat, itu bicara rest. Nanti kerajaan Tuhan kita rest, nanti langit dan bumi baru kita rest.
Karena itu Tuhan sediakan 2 tempat, langit baru dan bumi baru. Langit baru bagi orang-orang yang betul-betul sekarang ini betul cinta Tuhan, betul-betul mau menderita karena kebenaran. Tapi Tuhan juga masih kasih bumi baru bagi orang-orang yang seperti penjahat itu. Baru dia bertobat waktu disalib, betul enggak? Masuk surga, masuk. Tapi masuk bumi baru, bukan langit baru. Tentu ada beda ya. Jadi saudaraku, kita ini sekarang akan mengalami sebentar lagi. Nah, ini yang kedua, sudah mempunyai spirit yang sama dengan Tuhan. Jangan berbeda spirit. Yang ketiga, punya hati berpartisipasi. Apa hati Tuhan? Hati Tuhan menyelamatkan banyak orang. Itu maksud Tuhan. Supaya orang ini bertobat banyak. Dengan apa? Dia berani kasih contoh. Ini loh saya. Mau benar, akibat benar mati saya. Nggak apa-apa. Tapi kamu nyontoh aku, ikut aku. Ya, sebab aku akan mendirikan kerajaan imam. Ya, kerajaan orang yang suka melayani Tuhan. Yang sedia berkorban. Nah, kalau sudah bilang korban ini adalah fakta. Saudara itu mau ikut Tuhan dengan betul apa enggak? Biasanya orang di sini gagalnya ketiga ini. Ya, mungkin pertama oke, ya, sudah bertobat. Lalu kedua punya spirit sama, ngicipi sorga, aduh senang. Tapi kalau sudah bilang partisipasi, wah harus ikut apa? Juga ikut menderita. Ya, saudara, Isra pasal 3 ayat 6 dan 7. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Iya, mereka mempersembahkan pada bulan ke-7 ini. Ya, namun dasar bait suci belum juga dikerjakan. Karena itu mereka lalu mengumpulkan uang untuk meng-hire, menyewa tenaga-tenaga, ya mereka membeli makanan, minuman, supaya orang-orang bisa membawa kayu aras. Saudaraku, apa yang Tuhan katakan tentang Kores itu betul. Itu bukan dongeng ya. Yesaya 44 ayat 8 berkata, Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Kalau saudara ke luar negeri, jangan cuma shopping. Orang Indonesia ini kalau ke luar negeri, kemana tujuannya? Mall shopping. Ya mall di sini ya ada kok ya. Ya saya juga pernah lah shopping. Tapi coba pergi ke museum. Halo? Wah, museum apa? Nah, museum itu untuk melihat sejarah ini loh. Fakta ini, Raja Kores ini dulu membuat sirus silinder namanya. Ada batu gitu yang dibuat dari tanah liat, dikeraskan, lalu ditulisi dengan huruf kuno. Ya, dan itu diketemukan ini. Ini tulisan ini tahun 539 sebelum Masehi. Jadi 2500 tahun lalu. Dan di situ ada keterangan
tentang ucapan Kores ini, tentang Yerusalem, tentang Bait Suci. Wow. Jadi Alkitab kita bukan dongeng. Real. Ya dan amin. Tuhan kalau ngomong, aku bisa ngubah hati raja untuk bisa melakukan yang benar. Dan bisa dilakukan. Jadi mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan. Saudaraku. Ya, itu merupakan dedikasi sepenuh hati yang Tuhan lakukan. Nah, korban bakarnya kalau daging dibakar, lalu baunya gimana sih? Wow, kalau lewat Gajah Mada itu malam-malam, enak enggak di situ? Kalau ada orang berkata, baunya enggak enak, aneh, betul enggak? Kalau lewat Gajah Mada ujung sana, sate dibakar, sedap sekali. Ya, baunya menyenangkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata begini, kalau harta itu adalah jiwa manusia, mahal. Harga dirimu mahal. Karena itu kalau orang sakit, uangnya berani untuk pengobatan. Miliar, betul. Kenapa? Ya karena dirinya lebih mahal. Betul enggak? Nah, Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Nah, kalau hari ini ada seorang di sini, tadi lupa cincinnya 20 karat. Lupa. Lagi di kamar mandi. Bisa duduk tenang di sini. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ini perkataan Tuhan dalam Injil Matius. Tuhan ngerti. Nah sekarang hartamu apa? Hartaku duit. Ya betul. Duitmu untuk apa? Kalau hanya duit, kalau engkau mati, ikut duitnya ke sorga? Enggak. Ditaruh peti mati oke. Tapi enggak ke sorga. Karena itu saudara yang sungguh-sungguh berminat menjadikan Tuhan sekutu yang maha kuat. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Kedua, saudara mempunyai satu roh dengan Tuhan. Ketiga, bersedia berkorban untuk apa? Membangun bait suci. Kenapa dibangun gereja ini? Supaya ada jiwa-jiwa yang mulai dididik oleh Tuhan supaya kudus, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Termasuk jiwa saya. Saya mesti menguduskan jiwa saya dengan pertolongan Tuhan. Lalu saya juga menguduskan keluarga saya. Begitu juga para di sini kepala keluarga, kuduskan dirimu dulu. Saudaraku, ini jiwamu ini mahal, paling mahal dari semua, dari harta. Ya, karena itu nanti kita menyanyi nyanyian ini. Tuhan berkata begini, beri aku kuasa untuk menangkan jiwa. Pertama, jiwamu sendiri. Bisa enggak menang jiwamu? Apa artinya jiwa menang? Pikiranmu menang. Tidak salah. Jiwa yang kalah itu takut. Nah itu kalah. Khawatir itu kalah. Benci itu kalah. Pikiranmu sih love, cinta. Tidak khawatir. Mau mati nanti dibangkitkan Tuhan. Amin. Yakin enggak kalau mati bangkit? Amin. Pasti. Engkau berkata pada jiwamu, Tuhan, jiwaku ini aku mau bawa sebagai persembahan. Tiap pagi, kalau sudah datang pada Tuhan, Tuhan, jiwaku aku bawa sebagai persembahan.
Supaya pikiranku nggak salah, perasaanku nggak salah. Ini loh Tuhan, aku mau yang benar aku bawa di hadapan Tuhan. Namun kemudian juga saudara, kalau bisa mempengaruhi orang lain untuk juga bisa membawa jiwa. Jadi bukan hanya dirimu. Saya beri gambar ini. Tanganmu ini ada orang, jiwa. Termasuk engkau lebih dulu di situ. Dipersembahkan pada Tuhan. Dan itu bau harum di mata Tuhan. Itu the best offering, the best sacrifice. Terbaik dari semua korban, apa? Jiwa. Karena itu gereja ini, kita membuka cabang-cabang di mana-mana. Untuk apa? Untuk jiwa. Berapa ratus juta, miliaran kita keluarkan. Bukan untuk terus memperbaiki gedung ini. Tapi untuk daerah-daerah. Bangunan-bangunan ratusan juta. Miliaran. Ya. Untuk apa? Untuk jiwa. Engkau berkata Tuhan, pertama-tama aku serahkan jiwaku. Beri aku kuasamu untuk bisa menghandle, untuk bisa memegang perasaan pikiranku yang gak benar. Aku taklukkan di bawah kakimu. Ini Tuhan jiwaku. Beri aku kuasa. Saya nyanyikan, sudah dengarkan dulu. Beri aku kuasa untuk menangkan jiwa, guna kerajaan Allah. Jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di surga. Apa persembahanmu terbaik? Kalau engkau bisa membawa pribadimu, ini Tuhan. Buat pribadiku jadi baik. Buat pribadiku tidak berdosa. Tidak najis. Tidak pikiran cabul. Tidak hidup berfoya-foya. Aku mau memberikan yang terbaik. Holy, kudus. Itu persembahan terbaik. Yuk kita nyanyikan. Beri aku kuasa untuk menangkan jiwa, guna kerajaan Allah. Jiwaku ku bawa, jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di. Mari kita berdiri. Bawa jiwamu kepada Tuhan. Beri aku kuasa untuk menangkan jiwa, guna kerajaan Allah. Jiwaku bawa, jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di surga. Katakan, beri aku kuasa Tuhan. Beri aku kuasa. Kekuatan. 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 K
memberikan hidupku yang baik. Allah, jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa. Beri aku kuasa Tuhan. Persembahan terbaik bukan hanya uang, tapi jiwamu. Beri aku kuasa untuk siapkan perjamuan kudus juga. Jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di surga. Sekali lagi nyanyi dengan sungguh. Beri aku kuasa untuk menangkan jiwa, guna kerajaan Allah. Aku bawa jiwaku Tuhan, jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di surga. Jiwaku bawa Tuhan, jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di surga. Sekali lagi saya minta dengan iman kau persembahkan hidupmu. Jiwaku bawa, ya Tuhan. Kami bawa jiwa kami. Haleluya. Ini jiwa kami Tuhan. Segenap pikiran, perasaan, kehendak kami mau persembahkan kepada Tuhan. Oh Jesus, biar umat-Mu membawa jiwa mereka masing-masing. Haleluya. Membawa istri mereka, membawa suami mereka, bawa orang tua mereka, bawa anak-anak mereka. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Ada satu dokter jiwa yang bisa mengubah jiwamu sehingga jiwamu jadi baik. Waktu jiwamu jadi baik, kesehatanmu juga jadi baik.
itu kata-kata Tuhan. Pasti engkau ngalami perubahan hidup. Rumah tanggamu jadi baik kembali. Ekonomimu pasti jadi baik kembali. Kesehatanmu baik kembali. Sekarang kita mau berkata, Tuhan terima kasih buat korbanmu. Kami pegang ini roti. Kami angkat. Kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau mengaminkannya. Demikian juga ia mengambil roti sesudah makan. Ya, saudaraku, kata Tuhan demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengar perkataan Tuhan dan jawab, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Buka itu cawan. Kalau sudah buka, pegang di tangan kanan, unjukkan ke atas. Dengarkan perkataan Tuhan, demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Beri aku kuasa Tuhan. Beri aku kuasa untuk menangkan jiwa. Guna kerajaan Allah. Jiwaku bawa. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Hari ini semua kami bawa jiwa. Jiwaku bawa Tuhan. Sebagai persembahan. Buat Bapa. Sekali lagi, dan serahkan segenap jiwamu pada Tuhan ini Tuhan. Jiwaku bawa sebagai persembahan buat Bapa di surga. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau bawa jiwa kami masing-masing, pikiran, perasaan, kehendak kami, supaya Engkau ubah seturut kehendak-Mu, seturut pikiran-Mu, seturut perasaanmu, supaya kami kokoh, kami kuat, tidak takut dengan kematian, karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami, Engkau kesehatan kami. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kuasa yang luar biasa, membuat hati kami jadi kuat, kokoh, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Haleluya. Keluarga kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami.
dan bangsa kami. Engkau akan tolong Tuhan menghadapi masalah-masalah yang besar. Dengan Engkau negara kami menjadi luar biasa. Engkau sudah mengangkat saat ini dari bawah naik terus ke atas. Dan kami percaya Tuhan, inilah tugas kami mendoakan bangsa kami supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang sakit. Engkau tolong mereka di rumah-rumah, di rumah sakit. Engkau jamah mereka dalam nama Yesus. Pulihkan jiwa mereka, supaya dengan demikian tubuh mereka juga akan sembuh ya Tuhan. Sekarang kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha. Dan siap kita percaya berkata bersama, amin.